Orang yang berprasangka baik kepada Allah, kelakuannya akan jadi baik. Ini penting. Berprasangka kurang baik ke Allah, kelakuannya akan kurang baik. Jadi prasangka kita kepada Allah selain menentukan apa yang Allah berikan kepada kita, juga menentukan perilaku kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji puja hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan langit, bumi, berikut segala yang ada, termasuk kita semuanya. Dirancang oleh Allah dengan sangat detail, sempurna, diurus oleh Allah setiap saat. Tidak ada satu saat pun kita luput dari kebaikan Allah, walaupun kita tidak mengingat, bahkan tidak mengakui, bahkan banyak karunia Allah yang digunakan untuk melawan Allah. Allah ciptakan mata, Allah urus setiap saat mata kita, dan kita selain jarang membaca Al-Quran, juga banyak mata ini digunakan melihat yang diharamkan, dan Allah pasti tahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menyayangi ciptaannya lebih dari siapapun. Allah menyayangi hamba-hambanya karena hambanya diciptakan olehnya, diurus, dijaga. Termasuk kita ini. Allah tahu persis dosa dan maksiat kita, tapi Allah menutup-nutupinya sehingga orang lain menyangka kita ini orang baik. Dan selain ditutupi oleh Allah, juga dibimbing, diberi ilmu supaya sadar dan supaya tahu cara tobat. Kemudian diberi taufik kita bisa bertobat lalu diampuni. Padahal kita bisa bertobat pasti karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah bagi orang-orang yang mengenal Allah dan yakin kepada Allah, karena kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan itu sangat tergantung keyakinan. Makin yakin kepada Allah, pasti makin bahagia, makin mulia akhlaknya, dan makin selamat amal-amalnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadits qudsi, ini muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim ya, yang pendeknya begini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman,
Yaqulullah ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Yang pendeknya ini. Yang lanjutnya adalah jika kita mengingat Allah dalam kesendirian, Allah mengingat kita spesial dalam Allah sendiri, dan kita mengingat dalam keramaian, maka Allah mengingat kita dalam khalayak yang lebih baik. Kita coba yang atasnya dulu. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi ini ibadah yang sangat disukai Allah. Berprasangka baik kepada Allah pasti karena dia punya keyakinan baik kepada Allah. Orang yang berprasangka baik kepada Allah, kelakuannya akan jadi baik. Ini penting. Berprasangka kurang baik ke Allah, kelakuannya akan kurang baik. Jadi prasangka kita kepada Allah selain menentukan apa yang Allah berikan kepada kita, juga menentukan perilaku kita. Contoh, orang yang berprasangka baik bahwa Allah menciptakan dirinya dengan ilmu yang maha adil dan maha sempurna. Apapun bentuk rupa kita, warna kulit, keadaan fisik kita, karena kita yakin ini adalah ciptaan Allah yang terbaik bagi kita, maka dia akan ridho dengan tubuh itu. Pernah ada seorang pemuda yang lumpuh, ditanya, "Dek, kenapa enggak mengeluh? Padahal sakit badannya." Terus beliau berkata, "Apa yang harus dikeluhkan? Tubuh ini Allah yang menciptakan. Apapun yang ada pada tubuh dan terjadi pada tubuh ini, sekehendak yang memiliki dan menciptakan. Dan yang menciptakannya ini adalah Allah yang maha baik, yang tidak pernah sekejap pun berbuat jelek. Tapi kan sakit, pasti ada kebaikan di balik sakit ini. Saya ridho apapun yang Allah lakukan kepada saya, karena pasti baik. Pasti baik. Allah maha baik, maha adil, tidak pernah zalim, maha pengasih, maha penyayang, dan tidak ada yang lebih menyayangi ciptaannya selain pencipta." Kalau kita mendengar kasihan orang di Palestina dianiaya oleh orang Yahudi, diblokade, kesulitan air, sulit makanan, kita merasa kasihan dan sayang kepada saudara kita di Palestina. Jangan lupa, Allah penciptanya lebih sayang. Kalau begitu, mengapa Allah biarkan mereka tertindas, teraniaya? Secara fisik begitu, penglihatan zahir kita begitu, tapi sangat pasti boleh jadi Allah punya rencana yang terbaik. Berapa lama kita di dunia ini kan? Berapa lama? Tidak lama. Ada tempat yang kekal, yang kesenangannya itu kekal, kebahagiaannya kekal. Berapa lamalah kita di dunia ini, ya? Perhitungan kita seakan penderitaan di dunia ini tidak ada balasan. Nanti ada balasannya di akhirat. Mungkin negara Palestina lah yang paling banyak jadi syuhada, masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam. Berbaik sangka kepada Allah
sumber kebahagiaan. Kenapa bahagia? Karena Allah suka kepada yang berbaik sangka kepadanya. Tidak semua orang ingat Allah, berbaik sangka kepada Allah. Tingkatan husnuzon kepada Allah itu adalah tingkatan ahli ma'rifat. Contoh lainnya, orang yang berbaik sangka, yakin ini Allah maha melihat. Dia yakin semuanya dalam tatapan Allah, tidak ada tempat berbuat maksiat. Dan kalau berbuat sesuatu, ikhlas. Orang mau tahu, orang tidak tahu, sama saja. Allah pasti tahu. Orang lihat, orang tidak lihat, sama. Allah pasti lihat. Orang berterima kasih, tidak berterima kasih, sama. Allah pasti menghargai kebaikan hambanya. Orang mau menghargai kebaikan kita, atau sebaliknya, kebaikan kita selain tidak dihargai, malah dijelek-jelekan, tidak ada masalah. Allah tahu kebaikan yang dilakukan hambanya. Orang balas budi atau orang tidak membalas, tidak ada masalah. Allah pasti membalas kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Orang yang berbaik sangka kepada Allah, Allah akan menenteramkan hatinya dan akan diberikan apa yang kita prasangkakan kepada Allah. Ini serius. Saya baca di sini. Copot, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenang hadirin. Oh, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Demi Allah, tiadalah seseorang yang husnuzon kepada Allah, melainkan pasti Allah memberi kepadanya apa yang ia sangka. Sebab kebaikan itu semuanya di tangan Allah. Maka apabila Allah memberi kepada hambanya, jadi kita husnuzon kepada Allah itu hakikatnya pemberian Allah juga. Kalau kita sudah diberi husnuzon, berarti Allah akan memberi apa yang dia sangkakan. Maka Allah memberikan husnuzon, berarti Allah melaksanakannya. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita berbaik sangka, nah berbaik sangka itu nikmat dari Allah. Makanya mulai sekarang husnuzon saja terus kepada Allah. Bahkan ada cerita, mungkin sudah banyak orang dengar cerita ini, al-khair khairatullah. Yang baik itu adalah pilihan Allah. Ini al-kisah ya. Kalau saudara buka di internet sangat banyak ini. Kisah saja. Ada seorang raja yang kalau ada rakyatnya kena musibah, al-khair khairatullah. Ini yang terbaik dari Allah. Suatu saat jarinya terpotong. Kata orang terdekat dengan raja, wah, raja jarinya terpotong. Ini yang terbaik. Kamu kurang ajar, bukannya empati. Penjarakan. Namanya juga cerita hadirin ya. Akhirnya dipenjara. Sambil dibawa ke penjara, dia berkata, ini pasti yang terbaik dari Allah. Saya tidak ada niat jelek. Hanya menyampaikan bahwa perbuatan Allah pasti baik. Al-kisah raja ini berburu dengan ya para teman-temannya pemburu, tersesat dan ditangkaplah oleh ya suku primitif yang suka mengorbankan, dijadikan tumbal. Nah, yang tertangkap itu satu persatu dibunuh, dijadikan tumbal. Tapi sebelum dibunuh diperiksa dulu. Ternyata yang mulus-mulus saja. Pas lihat orang ini tidak ada jarinya, wah, cacat ini. Jangan dijadikan tumbal, bisa petaka, dilepaskanlah. Saat itulah sang raja, benar, inilah yang terbaik dari Allah.
sampai kembali ke kerajaannya. Aneh juga cerita ini, kenapa tidak dari tadi dia pulang ya enggak? Tapi karena saya cuman ikut-ikutan, tidak ikut ngarang. Ketika sampai di kerajaannya, benar kata fulan, ternyata puntung jari inilah yang menyelamatkan saya. Mana itu? Keluarkan dia. Terima kasih, benar katamu bahwa puntung jari ini yang menyelamatkan saya dari musibah yang lebih besar. Tapi ngomong-ngomong, kenapa engkau bersyukur ketika dimasukkan penjara? Jelaslah sudah di Paduka. Sebab kalau saya tidak dimasukkan penjara, saya ikut berburu dengan Paduka. Ini memang tergantung ya tingkat intelektual. Ada yang bingung sampai sekarang, kenapa dia yang tidak ada kewajiban memahami ini. Ada yang oh ya nggak apa-apa, delay sedikit. Jadi dia bersyukur sekali sebab dia mulus ya. Kalau enggak dia termasuk yang direbus. Ada seorang yang punya pohon pepaya, matang pepayanya. Besoknya pepaya yang paling bagusnya itu ada yang mencuri. Aduh, sedih sekali. Kata istrinya, kenapa ke petani ini? Kok sedih sekali? Ya, saya sedih ada orang ingin pepaya. Malam-malam harus menyusahkan diri, mencuri pepaya. Pasti repot. Harus manjat pepaya. Padahal kalau dia minta juga akan kita beri. Kasihan. Maka disiapkanlah tangga tuh, supaya mencurinya tidak beresiko tinggi jatuh. Gak apa-apalah, masih banyak pepaya. Kasihan. Ditungguin tadinya, mau dikasih tuh kalau ada yang mau nyuri. Tapi sampai ketiduran tidak ada. Oh, tidak ada nih. Padahal masih ada pepaya. Besoknya ada seorang pemuda yang tidak kenal bawa bungkusan. Pak, katanya, saya meminta maaf. Dibalikin tuh pepaya. Saya yang mencuri pepaya. Lalu semalam saya mau nyuri juga, tapi sudah disiapkan tangga. Saya pikir ini orang baik sekali, tidak mau menyusahkan saya. Semenjak itulah saya bertekad, saya tidak mau jadi pencuri. Mencuri ke orang baik, jahat benar diri saya. Maka saya kembalikan, kasihin pepayanya. Ya namanya juga cerita, hadirin ya. Rasulullah SAW selalu berbaik sangka kepada Allah dalam segala keadaan. Di Gua Thur yang begitu dramatis ya, dikejar pasukan musuh hanya berduaan dengan Sayyidina Abu Bakar yang cemas sekali. Tapi yakinlah, Allah menguasai setiap makhluk. Tidak ada satupun. Musuh-musuh itu juga ciptaan Allah. Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih nafas. Mau rencana sejahat apapun, dimanapun, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Pasti Allah tahu. Hanya memang episodenya begitulah. Ujiannya ada musuh. Maka rekan-rekan sekalian, marilah kita berbaik sangka. Bahkan ada sebuah artikel yang mengatakan pikiranmu adalah doamu. Jadi kalau bangun tidur berprasangka baiklah. Jangan aduh leher pegang, kepala serasa belah begini, aduh ini punggungnya remuk. Itu setiap omongan, ucapan, setiap pikiran, setiap yang ada di hati disimak itu oleh Allah semuanya. Bukannya bersyukur,
diberi hidup, bisa bangun, bisa bergerak. Allah mendengarkan semuanya, setiap ucapan. Tidak hanya sedang ceramah begini, sedang bergumam sendiri, ada ini bercermin, Allah menyaksikan. Yang merasa cakep gitu ya, ada yang menghina itu hidung kutil, didengar itu ada, bisa jadi kutil asli itu. Kayaknya mah nggak akan jodoh, jadi itu nggak jodohnya. Oh kalau gitu saya mau husnudon terus, jodoh itu jodoh, ini jodoh. Hadirin sekalian, berbaik sangkalah kepada Allah dengan pikiran positif ya. Beberapa peneliti yang tidak menggunakan dasar iman menganggap pikiran itu berpengaruh. Bagi kita tidak cukup berpikir positif. Saya sehat, saya kuat, saya segar, tubuh saya prima, penyakit-penyakit pada tubuh saya sirna, kolesterol turun, asam urat netral. Tidak cukup kita begitu, karena bukan itu yang membuat kita sembuh. Harus dengan izin Allah. Ya Allah, tubuh ini milikmu, Engkaulah satu-satunya yang menguasai tubuh ini. Ya Allah, saya sehat dengan pertolonganmu, tubuh saya menjadi lebih fit dengan karuniamu. Ini pasti didengar oleh Allah. Pikiran kita tuh tidak ada yang tidak terlacak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang tersembunyi di hati, apa yang dibisikkan. Sudahlah, mending berbaik sangka. Wah, sekarang ekonomi sulit. Coba ngomong begitu, dapat apaan? Dapat riut hadirin. Aduh, sekarang mah susah diijabah. Mau zaman sulit, mau zaman ruwet, tetap saja rezeki itu Allah yang ngatur. Tapi katanya sekarang barang-barang naik. Hadirin dengerin ya, mau berapapun barang naik, yang penting kan kebeli, ya kan? Justru itu nggak kebeli. Saya salah berarti, bukan kebeli, ada. Hah? Berapa banyak yang nggak beli tapi ada, betul? Sudahlah hadirin. Lihat sendiri wajah saya kayak gini, didengar tuh oleh Allah. Saya mah kurang cakep, udah kulit juga kayak gini, kusem ya. Bibir juga jeblek. Terus dia mengutuk ciptaan, dan itu didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Siapa yang mau sama saya suudzon. Sudah susah. Saya orang kecil, sepatu juga nomor 33 ya. Apa urusan dengan kaki? Husnuzon. Nih, kapan mau nikah? Siap mau nikah? Mau nikah enggak? Insya Allah. Mau nikah, mau umroh? Mau umroh, kapan umrohan? Bulan Februari. Bulan 9. Masya Allah. Husnuzon ke Allah. Alhamdulillah, ini sahabat-sahabat saya hadirin. Beliau agak keterbatasan dalam bergerak, terbatas dalam bicara. Biasanya minta didoakan jodoh, sekarang jadi umroh pindahan. Alhamdulillah, minta umroh kasih oleh Allah, ya kan? Tidak sulit bagi Allah, itu sama sekali tidak sulit. Allah tahu di hati kita. Makanya husnuzon, enggak ada yang menghalangi Allah kalau mau wa yuridka bi khairin fala fadl li fadli.
Makanya ya baik sangka dari bangun tuh. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih jazaa ya Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, semua persoalan hari ini dalam pengetahuan-Mu, dalam kekuasaan-Mu. Apa yang Kau mudahkan pasti mudah. Ya Rabb, hanya Engkau lah tumpuan harapan saya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa asli li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang Maha Hidup, yang menguasai, yang Maha berdiri sendiri, mengurus segala-galanya, tidak memerlukan pertolongan bantuan siapapun. Dengan rahmat-Mu tolonglah saya ya Allah, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. La haula wala quwata illa billah. Apa yang kita hadapi? Hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Jalani saja. Mau diapain saja oleh Allah, jalani. Yang penting niat kita baik terus, ikhtiar kita sempurnakan yang baik, doanya maksimal. Benar. Jangan ngatur Allah. Saya kalau bisa bulan depan nikah ya Rob. Ya, jangan akhir bulan, awal bulan ya Allah, supaya kadonya gede-gede. Minta jodoh. Jangan terhalang oleh fisik, uang. Wah, itu menghina Allah, betul? Allah yang menciptakan. Tapi umur saya udah kepala 4. Mau kepala, pundak, lutut, kaki, Allah yang puja. Benar? Ayo husnuzan terus kepada Allah. Husnuzan. Tapi saya udah husnuzan 2 minggu belum juga. Jangan ngatur Allah waktunya ya. Mungkin itu tebusan dari suudzon 36 tahun. Enak baru juga dengar ceramah harus terkabul semua. Pulang dah husnuzon. Ya Allah, saya dapat pekerjaan besok, gajinya sekian. Itu main-main husnuzonnya. Husnuzonnya jangan pada keperluan aja. Husnuzonnya di dalam segala aktivitas. Maka mari rekan-rekan sekalian berbaik sangka, termasuk kalau ada kejadian yang tidak cocok. Dalilnya apa? Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu segala-galanya dan kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Lihat Nabi Yusuf itu rote menjadi pejabat tinggi itu dimasukin sumur dulu. Maaf ya, jangan suka berburuk sangka kepada orang yang anaknya belum soleh. Kurang gimana Nabi Yakub solehnya, ya kan? Itu anak, astagfirullahaladzim, nakal-nakal. Sampai adik bungsunya dimasukin sumur. Di kita aja nggak ada tuh yang nakal kayak gitu, ya kan? Senakal-nakalnya ke adik nggak ada tuh, ini kecemplungin ke sumur. Karena dengki itu, cemburu ya. Kan Nabi Yakub sayang sekali ke Nabi Yusuf. Lihat rautenya dimasukin ke sumur. Udah gitu Allah menolong. Datang orang yang mengambil air, ketemu, diambil. Tapi jadinya budak. Dijual beli sebagai properti. Ujian hadirin. Kalau budak zaman itu adalah properti, sama seperti barang, diperjualbelikan, tidak ada gaji. Akhirnya dari sana jalannya lewat jadi budak dulu. Kemudian ya akhirnya ada
dibeli tuh oleh seorang yang pejabat, disimpan di istana. Mulai ternyata ujiannya belum selesai. Istrinya senang, sampai memilih di penjara beliau. Ujian nih, untung wajah kita biasa-biasa aja ya. Berat hadirin. Tapi dari sana di penjara barulah akhirnya mencapai. Jadi belok ini ternyata bagian dari proses bagaimana mendapatkan nikmat dari Allah. Nabi Musa juga tidak mudah itu. Anak bayi laki-laki dibunuhi. Itu ujian besar sekali. Sampai akhirnya dengan taufik Allah dihanyutkan ke sungai Nil. Sungai segitu luas dibelokkan oleh Allah masuk ke istananya Fir'aun. Akhirnya diambil. Ibunya sedih pisah dengan anak. Allah Maha tahu perasaan kepiluan seorang ibu yang pisah dengan anaknya. Akhirnya diatur sampai di sana, tidak mau menyusui itu Musa kecil itu, kecuali sesudah dicari ketemu dengan ibu-ibu ini, ya ibu kandungnya. Coba itu, Allah Maha mengatur segala-galanya. Husnuzon lah hadirin ya. Ngalir sana, ngalir sini, jadi aja. Maka mungkin salah satu hikmahnya dalam surat Toha ayat 4 itu ya, ketika diperintahkan oleh Allah Nabi Musa dan Harun menemui Fir'aun, yang diperintahkan yaitu kan qaulal layyinan. Kalau sudah ada lengkapnya tolong faqula lahu qaulal layyinan, disuruh berkata lemah lembut. Sebagian penafsir mengatakan, kenapa lemah lembut kepada Fir'aun yang segitu kejam dan kejinya? Ternyata salah satunya itu menurut penafsir adalah karena Fir'aun pernah berjasa membesarkannya. Jadi adab tuh, perkataan lemah lembut, walau bukan ke orang tua kandung, tapi ada peran membesarkannya. Dan Fir'aun kasar, kalau dikasarin ya lebih kasar lagi. Dan hati manusia itu, jangankan manusia, binatang buas saja kalau disayangi itu akan luluh hatinya. Harapannya menjadi sadar dan takut dengan kelemah lembutan. Nah hadirin sekalian, rute takdir tuh belok-belok. Yang paling sering diceritakan itu yang minta jodoh, keluar dari rumah, ternyata ada yang ngikutin dan langsung aja itu ke betisnya tuh. Nah, kenapa ya Rob saya minta jodoh malah yang datang anjing betina? Akhirnya dibawa ke klinik, ternyata lambat laun tahu rahasia takdir. Karena di sana ketemu calonnya. Siapa? Siapa? Hah? Dokter, perawat? Bukan, sesama pasien di sana. Astagfirullah. Aduh, astagfirullahaladzim. Kayak film begini. Nah, ternyata sesama pasien juga itu. Nah, itu pemilik rumah sakit. Nah, tapi bangkrut rumah sakit. Aduh, saudara ini diaduk-aduk cerita ini hadirin sesuka saya. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya jadi nakal begini? Punten ya. Sebetulnya paling berbahaya kalau cerita tentang diri sendiri. Juga nggak pernah terpikir begini. Nggak ada terlintas. Jadi maaf ya, dianggap kiai. Saya merasa hanya baru dianggap kalau jujur diri mah belum layak lah. Tidak terbayangkan akan jadi penceramah begini.
ada pesantren. Dulu nggak begini. Pikirannya mah dulu ingin seperti ayah saya aja. Ayah saya seorang prajurit TNI Angkatan Darat, ya. Saya suka sekali lihat sepatu Lars baris berbaris berlatih, dan sangat ingin jadi tentara waktu itu. Ya begitulah. Tapi oleh Allah dibuat tingginya teh kurang. Ada yang kurang takdir Allah mah, ya. Coba kalau saya dikasih tinggi lebih dikit, jadi tuh kayaknya masuk akabri itu mungkin lah ngarangnya. Karena waktu itu sudah sangat-sangat dekat, ya. Dianggap ya begitulah. Tapi pas baris saya tuh itu tiap hari saya bukannya kayak gini enggak. Udah nggak jadi. Rupanya ada rencana sendiri ke sini. Ini serius hadirin, ya. Saya tidak membayangkan sama sekali. Dan nggak ada infrastrukturnya untuk begini secara syariat. Tapi kalau Allah mau jadi. Apakah ini tanda sukses? Belum. Ini ujian. Ujian berat ini. Kalau hanya ceramah olahraga lebih ringan. Ceramah matematik 2 tambah 3 5. Itu ringan hadirnya. Tapi kalau sudah ceramah agama, waduh, itu hak Allah di sana. Ini ujian nih, belum selesai ini. Selesainya nanti husnul khotimah atau sebaliknya, nauzubillah. Makanya jangan suudzon dengan kejadian-kejadian yang tidak diduga. Pasti baiklah. Begitulah hadirin sekalian. Jadi mulai sekarang baik sangka terus ke Allah dalam segala kejadian tuh, ya. Jadi kalau terjadi sesuatu, ingat teorinya apa? Misalkan ada yang tidak diduga, pertama kali kita berkata qalu innalillah wa inna ilaihi. Ya Allah, kami semua milik Allah, kami kembali kepadamu. Kata-kata yang kedua apa? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ketentuanmu. Apapun, ketusuk duri, hilang dompet, dihina, difitnah, sariawan, jerawat, ya, kelilipan, apa, jangan hanya yang besar-besar, yang kecil, innalillah qadarullah. Apa aja, ya. Sambil sesudah itu ingat apa? Surat At-Taghabun ayat 11, ini izin Allah, pasti ada hikmahnya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kalau yakin baik sangka, ya Allah, pasti engkau ada rahasia sendiri di balik kejadian ini. Pasti baik. Pasti baik. Tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Yang tidak baik itu adalah buruk sangka kepada Allah, tidak ridho dengan takdir Allah, tidak sabar ketika menjalannya, dan tidak mensyukuri hikmahnya. Karena di balik semua yang Allah takdirkan tuh, walaupun pahit, banyak sekali yang bisa kita syukuri. Banyak. Ya, kalau sakit gigi satu, yang disyukurinya gigi yang nggak sakit, lidah, gusi, hidung, mata, telinga, semua. Jangan lupakan itu. Kalau ada orang yang menghina kita, seorang, lihat yang baik ke kita, berapa banyak. Kalau dia menghina kita, lihat apa yang Allah tutupi, yang orang menghina itu tidak tahu. Nah, jangan lupakan. Untuk dihinanya sabar, tapi hikmahnya syukur. Benar? Masya Allah. Ya begitulah. Saya hari ini tidak banyak ceramahnya. Ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang punya pengalaman? Jarang-jarang malam Jumat tanya jawab. Ya. Menanya. Alhamdulillah. Ada yang bisa bantu kah? Terus gimana kalau udah kita berbaik sangka? Tobat.
kayak wiper. Pokoknya istighfar terus. Jangan fokus kita merasa sebagai korban. Kalau misalkan kita kecopetan ya, kita harus ridho dengan takdir kecopetan ini sambil berusaha nyari copetnya. Tapi jangan sibuk menganggap kita dirugikan oleh copet. Yang harus kita yakini adalah bahwa kepahitan itu diundang oleh kita. Dosa apa nih? Mungkin ada gaji orang yang ditahan, atau mungkin waktu kita belanja, berapaan ini harganya Bu? 20.000, 2.000 ya? Perih sih Ibu tuh di sini. Dek, nggak mungkin, ini modalnya 10.000. Oke kalau gitu 1.500. Zolim ya. Dan si ibu ya, karena saya perlu uang, ya sok aja lah, hitung-hitung micen cilaka doraka kamaneh misalnya. Nggak boleh kayak gitu ya. Itu zalim, hadirin. Atau kita belanja buku, kita pilih yang besar-besar. Saya nyobain ya Pak ya, habis 5, ternyata kurang manis, pergi aja. Dihitung itu ya. Atau ke toilet umum, ada tulisan 2.000. Pas lagi ngantuk gitu, set kita masuk ya. Terus nunggu kehalangan orang, keluar. Nggak ada yang tahu. Allah tahu tidak? Tahu tidak? Oh tahu. Atau naik angkot, tiba-tiba set pergi. Tidak ada yang tidak ketahuan oleh Allah. Ada catatannya, ada balasannya. Makanya kalau ada sesuatu yang nggak enak kepada kita gitu ya, lewat siapa saja, kita harus berbaik sangka. Ini Allah ngasih tahu dosa saya, pasti ada nih sesuatu yang salah pada diri saya. Walaupun nggak harus mirip masalah uang ya, tapi ada nih. Mungkin mata keseringan lihat YouTube yang semenitan itu, saja di tengah cengar-cengir. Allah lihat tidak yang kita lihat? Lihat. Ada balasannya itu. Lagi gini-gini tiba-tiba datang aja, lagi tidur tuh cucunguk kecoa, di sini. Siapa yang cingin mata? Gimana cucunguk kecoa bisa pipis di mata? Siapa yang ngatur? Kecoa nggak tahu toiletnya di mana ya nggak? Tidak ada yang tidak diatur Allah. Istighfar ya hadirin. Kalau ada kepahitan jangan sibuk mencari kesalahan orang lain. Jangan sampai melihat kesalahan orang sampai lupa kepada kesalahan diri. Husnuzon, di balik kepahitan itu yang paling utama adalah Allah mengingatkan dosa kita. Istighfar sajalah dengan sungguh-sungguh, ampun ya Allah. Kalau belum ketemu dosanya, terus saja ampun ya Allah. Ampun, dosa mana yang mengundang bala ini? Engkau maha tahu ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Nanti Allah melihat ya, kita berusaha minta ampun. Allah tahu kita meminta ampun, walaupun hati kita masih bingung, dosa yang mana yang harus saya tobatin. Tapi mudah nanti bagi Allah membuat, oh ya astagfirullah, dosa itu astagfirullah. Ini nikmat besar ini. Coba kita kehilangan dompet, dan dompetnya juga dompet bekas ya kan, dan tidak ada isinya 2.000 gitu ya. Tapi apa nih? Kenapa Allah takdirkan saya kecopetan? Jelas copet itu salah, kita tidak membenarkan, dan kita harus tolong copet itu supaya tidak nyopet lagi ya. Apakah dengan dilaporkan atau ya didoakan, tapi kita pasti untung lah di balik kepahitan itu. Ada pelajaran ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya, menyampaikan pertanyaan saudara saya. Saudara saya ini sebelumnya selalu berprasangka baik kepada Allah, baik
dalam hal apapun dia selalu berbisik ya Allah ya seperti apa seperti itu. Tapi pernah suatu momen dia melakukan dosa seperti itu sampai pernah mengatakan, saya sudah hampir 5 tahun tidak pernah sholat hajat karena malu kepada Allah karena saking besarnya dosa yang pernah dilakukan seperti itu. Jadi saat ini beliau itu udah benar-benar minder sampai pernah pingsan karena ingat kepada dosanya seperti itu. Jadi yang saya tanyakan, pingsan karena ingat ke dosa. Pingsan yang terus kenapa pakai pingsan? Saking merasa berat sekali dosa yang pernah dia lakukan seperti itu. Yang mau saya tanyakan, tanda-tanda hamba Allah yang sudah dimaafkan seperti apa, dan biar dia pede kembali untuk meminta kepada Allah itu seperti apa? Sebetulnya ya itu udah bagus tuh ya, hanya belum selesai. Jadi orang takut oleh dosanya, merasa malu dan tertekan oleh dosa, ini udah bagus, ini udah bagian dari langkah menuju tobat. Karena yang bahaya itu tidak merasa bersalah. Yang lebih parah lagi, bangga dengan dosanya. Ada yang orang yang bangga dengan dosa tuh ya, kalau ini udah malu udah bagus, tinggal selanjutnya adalah minta ampun. Nah kenapa berat minta ampun? Karena suudzon ke Allah, bahwa Allah itu lebih besar ampunannya dari dosa apapun yang dilakukan selain mati dalam keadaan syirik. Makanya minta ampun. Jadi dosa ini dosa besar. Nah berburuk sangka kepada Allah itu lebih buruk dari dosanya. Bangun nggak usah pingsan gitu ya. Mendingan udah minta ampun ke Allah saja. Begitu. Ya ada lagi. Asal baru pertama kali ya kajian malam Jumat tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin berbagi pengalaman bagus. kepahitan yang pernah saya alami. Jadi saya ini dianugerahi Allah penyakit skizofrenia, yaitu halusinasi pendengaran. Nah saat keadaan tertekan itu seringkali halusinasi ini meningkat sehingga saya diserang pemikirannya dari sudut dari sisi akidahnya gitu. Jadi konten-konten ucapan yang halusinasi ini ucapkan tuh menyerang akidah saya gitu. Nah, saya merasa saat saya diserang seperti ini ya, ini Allah sedang menegur saya, Allah sedang ingin dekat sama saya gitu. Nah dengan perasaan seperti itu rasanya lebih nyaman gitu, lebih kuat hati itu untuk supaya lebih kuat lagi melawan penyakit ini gitu. Apa namanya nih? Skizofrenia. Ya itu ya. Iya. Jadi ini tapi lebih nyaman. Oh ini teh kejadian ini karena Allah ingin. Iya, Allah ingin lebih dekat. Allah ingin supaya saya lebih mengenal Allah lebih dekat, lebih dalam lagi gitu, karena kan yang diserang masalah akidah. Nah Allah teh ingin, udahlah kamu teh harusnya berusaha lebih keras lagi gitu mengenal Allah teh gitu. Jangan kenal Allah teh secetek jangan dangkal banget gitu mengenal Allah teh gitu. Masya Allah, itu benar sekali deh. Semua kejadian ini Allah jadikan supaya kita dekat dengan Allah. Itu sih intinya. Supaya kita ingat ke Allah, supaya kita bergantung ke Allah, supaya kita senantiasa bersama Allah. Semua kejadian itu ujungnya itu. Dikasih harta, coba supaya apa? Ya, oh Allah ngasih rezeki. Ingat ilmu kuda belum? Ingat tidak? Kalau ingat, kalau tidak nih Han. Tidak, ada yang ingat Masa nggak ada yang ingat satupun? Ayo ceritakan supaya efisien. Jadi gini, raja pengulangan, raja ngasih kuda.
Kudanya bagus. Kuda. Begitu terpesona. Selalu selfie dengan kuda. Mikirin kuda. Pamer kuda. Kuda. Tidak ingat ini kuda raja. Dititipin ke dia. Boro-boro terima kasih. Belas aja. Nggak ada itu pemberi kuda tuh. Yang ada cuman kuda. Senang sekali dipamerkan, dibangga-banggakan, diposting dari atas, tengah, bawah, belakang. Nah, yang kedua dikasih kuda. Senang, aduh raja ini kuda keren banget. Saya suka sekali. Raja makasih. Raja ngerti sekali saya senang kuda. Apalagi kuda ini, Masya Allah, terima kasih raja. Kudanya senang, terima kasih ke raja. Itu yang kedua. Di antara dua ini yang lebih cerdas yang mana? Yang lebih baik akhlaknya yang mana? Maaf ya, yang paling blow on yang mana? Yang pertama ya. Yang tidak beradab yang mana? Yang pertama. Sepakat? Ada yang ketiga. Yang ketiga dikasih kuda. Kaget. Kenapa saya dikasih kuda raja? Kata raja begini, ini kudaku. Saya titipkan kepadamu, kasih padamu, supaya engkau mudah dekat dengan saya. Dengan kuda ini, setiap waktu engkau bisa datang bersamaku, berburu, datang ke istana. Oh iya, maka meledaklah kebahagiaannya, bukan karena bagusnya kuda, tapi karena kuda ini membuat dirinya dekat dengan raja. Itulah syukur. Ini ada sahabat saya duduk tunanetra, diberi kemampuan mijat. Mijat ini yang bisa membuat saya dekat dengan Allah. Setidaknya Dudulah yang paling sering injak-injak saya. Nyikut. Nuur ya, tahu Nuur? Kan mijitnya pakai lutut. Kepala saya juga diremek-remek, leher tobat doa ya. Tapi saya bahagia disakiti Dudu tuh ya, karena jadi enak. Pangkat, jabatan, ilmu, penampilan, kekuatan, subscribers, followers, takdir Allah semuanya itu adalah kendaraan membuat dekat ke Allah. Tapi saya enggak punya semua itu. Sakit, lumpuh, dihina, susah kerjaan, uangnya dikit, tiap dagang bangkrut wae yang itu juga kendaraan pendekat ke Allah. Benar sekali dek. Allah tuh maha cemburu ya. Udah nikah belum dek? Nggak apa-apa ya, saya cuma nanya aja. Nah, hati-hati kalau punya suami. Punya istri. Hati-hati kalau punya istri ya. Jangan sampai Allah cemburu. Bagaimana Allah cemburu? Sudah dititipi istri, jadi ingatnya teh istri, harap ke istri, takut ke istri, Allahnya dilupakan. Jadi turun tuh ke yang satu tadi. Padahal punya istri itu adalah supaya ade makin dekat dengan Allah. Baru nanti dianggap syukuran. Mana yang paling bagus karunia Allah? Kita dipuji atau dicaci? Gak berani jawab. Nyebut dipuji takut salah, nyebut dicaci takut terkabul. Jadinya diem. Kemarin lah pakai masker lebih berani jawab katanya. Karena nggak kelihatan siapa yang ngomong. Mau diapain aja lah, terserah Allah. Yang paling penting dekat dengan Allah. Mana yang paling baik? Banyak uang atau pas-pasan? Yang penting-penting mah apa yang bisa membuat dekat dengan Allah aja itu. Kalau boleh milih gitu aja. Karena kadang kita nafsu pengen banyak uang, seakan banyak uang ini
akan membuat kita dekat dengan Allah? Belum tentu juga. Kalau infrastruktur iman kita belum cukup, banyak uang bisa lebih pelit nanti. Coba ini tes aja ya. Tes ini sudah beberapa kali diteskan di sini. Coba nanti tes. Kalau punya uang, langsung aja potong 5%. Udah nggak mas? Berani? Nah, nanti 3 bulan lihat, jadi miskin tidak? Naik, potong 10%. Dapat 1 juta, potong 100. Nah, kasih amplop persiapan buat sedekah. Nanti naik lagi, potong 20%. Terus naik lagi, potong, tuh kan udah bisa kelihatan dari depan. Gini hari ini kita baru rencana aja sudah pelit hadirin. Maaf ya, saya mohon maaf. Saya kan bisa lihat dari depan ya. Hening sekali. Saya khawatir kalau dinaikkan terus pingsan. Gak usah ragu hadirin. Allah pemilik semuanya. Selama ini aja kita kikir, dijamin oleh Allah, apalagi dermawan, betul? Husnuzonlah ke Allah ya, dalam situasi apapun pasti ada kebaikan. Al-khair khairatullah. Pokoknya kalau ada sesuatu, ini pasti ada kebaikan. Ustadz Mulyadi mana? Ustadz ada? Ustadz Mulyadi pernah juga tuh. Nggak apa-apa diceritakan di sini, Ustadz, jangan. Enggak, kalau jangan Ustadz. Kan? Nggak apa-apa. Ustadz Mulyadi pernah juga tugas ke mana Ustaz? Hong Kong. Nah, karena pasportnya disempurnakan ya, jadi 3 nama dari 2 kan itu ya Ustaz ya. 3 suku kata bukan 3 nama ya. Nah rupanya agak dicurigai sehingga tertahan. Sama ya, dimasukkan itu juga Ustaz. Nah, dimasukkan namanya tempat istirahat berjeruji ya. Harus kata-kata yang baik hadirin, daripada kerangkeng di horor ya. Tadi tempat hening ya Ustaz apa? Tempat tempat mensucikan diri apa? Tapi akhirnya keluar juga, pulang ke sini ya kan Ustaz? Apa yang didapat Ustaz? Coba tolong sampaikan. Beliau tidak ada niat jelek, tidak apa, tapi karena qadarullah. Coba Ustaz, maaf. Cek. Ya. Kalau Ustaz UAS hanya sebentar ya. Ini pakai nginep nggak Ustaz Mulyadi? Nginep semalam. Oh, coba ceritakan sedikit Ustaz. Ya 2 hari 1 malam waktu itu mau ke Hong Kong, jadi karena paspornya tadi bermasalah, ketahuan gitu, menurut mereka bermasalah. Saat itu karena ada Asian Games jadi sangat ketat, sehingga dipisahkan, digabung dengan yang bermasalah lain. Saya tidak tahu apa yang lain masalahnya, ada dari berbagai negara, ada orang Afrika, orang Iran, orang Eropa juga, ada kurang lebih 10 orang. Nah, jadi dipisahkan yang 10 orang ini di satu tempat. Nah begitu sore, karena dari pagi itu pemeriksaan itu ininya, begitu sore baru dimasukkan ke ya ruangan satu-satu gitu. Sel gitulah ya. Kayak sel gitu Ustaz? Iya betul lah, seperti sel gitu, pakai ya ada pintunya, pintu besi, jadi dimasukkan ke sana dan dikunci. Jarang kan, baru pertama kalinya Mbak itu ya. Betul lah. Apa hikmahnya Ustaz? Ya waktu itu nggak terpikir juga nggak bisa pulang, jadi nangis aja, tobat gitu, ilmu dari AA, tangisin dosa aja, ingat dosa gitu. Jadi nangis aja ingat dosa.
sampai tertidur itu. Dan alhamdulillah besoknya harusnya 2-3 hari kemudian baru pulang. Besoknya ada penerbangan ke Indonesia, jadi langsung dipulangkan. Bisa pulang besoknya. Apa hikmahnya yang didapat? Hikmahnya satu tadi ingat dosa, jadi ternyata lebih tenang kalau udah ingat dosa, berarti udah pasrah aja sepenuhnya kepada Allah. Kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, kan telepon nggak bisa, minta pertolongan ke orang lain nggak bisa, minta tolong kepada Allah aja gitu. Dan insya Allah alhamdulillah ditolong, besoknya bisa pulang gitu. Mungkin saat itulah paling bulat ke Allah minta tolongnya Ustaz ya. Betul lah, nggak ingat. Karena kalau ada telepon dia pasti nelpon. Ya Ustaz ya. Betul. Kalau ada relasi pasti minta tolong ke relasi. Jadi salah satu cara Allah yang paling membuat kita bulat ke Allah tuh kalau kita dalam posisi seperti telur di ujung tanduk dan si kerbaunya itu gatel hadirin. Jadi aduh, maaf ya, ini menunjukkan betapa terancam itu bulat. Betul nggak Ustaz? Mungkin saat itu saat paling bulat ke Allahnya ya di sepanjang hidup ini kan? Iya betul lah, betul. Tidak ada lagi bergantung ke siapa-siapa kan. Waktu itu udah tinggal sendiri, handphone ditahan. Handphone juga masih handphone jadul, zaman dulu belum ada WA seperti itu, tapi ditahan. Semua barang-barang bawaan juga ditahan. Jadi hanya udah berpasrah saja begitu, bulat. Alhamdulillah besoknya bisa pulang. Dan hidup mah berjalan aja terus ya. Nah demikianlah hadirin, cara salah satu itu udah tertulis juga di Lauh Mahfuz, tidak ada yang tidak tertulis ya. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi juga pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Dan sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah, supaya kalian tidak terlalu berduka dengan apa yang luput dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Begitu Ustaz, ada yang akan ditambahkan? Cukup Pak. Alhamdulillah. Tapi nggak mau diulangi ya. Jadi jangan berburuk sangka ya. Cara Allah mendidik kita, mengajari supaya kita dekat dengannya tuh beragam sekali. Tapi ingat aja bahwa dari semua episode apapun, kata kuncinya cuma satu, supaya kita dekat dengan Allah, itu aja. Itu aja kok. Diberi nikmat lupa, nanti diingetin supaya. Kalau kita sudah ingat ke Allah gimana? Nanti Allah yang akan membereskan ya. Jadi masalah terbesar kita adalah tidak ingat ke Allah, berburuk sangka kepada Allah, tidak sabar, tidak ridho dengan takdir Allah, tidak sabar ketika diuji, tidak mensyukuri nikmat yang melimpah. Itu sebetulnya masalah kita. Yang lain-lain mah ngalir-ngalir saja. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Jam 9 tidak terasa hadirin sekalian. Berbaik sangka terus ya kepada Allah. Pasti Allah memberikan yang terbaik bagi hambanya. Tapi kita menyikapinya lah yang membuat jadi baik atau jadi buruk. Alhamdulillah sahabatku yang baik, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Teruslah berbaik sangka kepada Allah dalam segala keadaan, dimanapun kapanpun. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan Allah senantiasa bersama kita sepanjang kita ingat kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak pernah lupa kepada Allah dimanapun kapanpun. Alhamdulillah, terima kasih. Sambil kita membaca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sebelum kita doa,
kita bersedekah ya, sebagai syukur Allah mengumpulkan kita di rumahnya ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekelam dan sehitam apapun masa lalu kami.
Ampuni kemusyrikan, kemunafikan kami. Ampuni ya Rabb segala perbuatan hina, nista yang kami tutup-tutupi selama ini. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada orang tua. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Bahagiakan ya Allah, muliakan di dunia wal akhirat. Ya Allah, ampuni semua keburukan sikap kami kepada ulama, guru-guru kami, hamba-hamba yang kau cintai. Ampuni sikap kami kepada hamba-hamba yang mencintaimu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni kami sering sekali berburuk sangka kepadamu, sering kecewa dan tidak ridho dengan takdirmu, padahal pasti yang terbaik. Ampuni kami jarang bersabar, sering berkeluh kesah kepada makhlukmu. Ampuni kami jarang bersyukur, jarang menyadari bahwa semua nikmat darimu melimpah. Bahkan betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat, Engkau pasti menyaksikannya. Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni kezaliman kami kepada saudara kami yang du'afa. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur yang berkah, umur yang merasakan indahnya hati yang hakul yakin padamu. Jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya bersamamu ya Allah, hanya di jalanmu, hanya karena ingin selalu bisa pulang kepadamu. Titipkan kepada kami dunia yang membuat kami dekat denganmu. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang mencintaimu. Ya Rabb, karuniakan kepada kami doa-doa yang kau ijabah. Hanya rezeki yang halal barokah, rumah tangga sakinah, lahir batin sehat walafiat. Ya Rabb, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha mendengar. Ya Rabb, bukankah doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir? Kabulkan doa kami ya Arhamar Rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Doalah hadirin masing-masing. Amin ya Allah. Yakinlah hadirin, Allah maha mendengar. Allah tidak akan mengecewakan hamba yang memohon. Semoga saat inilah saat takdir diubah ke takdir yang lebih berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kabulkan ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim. Innaka antas samiul alim. Ya Rabb, lapangkan yang sedang dihimpit kesulitan, masalah, ya Fattah. Berikan jalan keluar yang berkah. Ya Allah, berikan kecukupan bagi yang kekurangan. Ya Ghani, ya Rozak, lepaskan dari lilitan hutang. Ya Allah, berikan kesembuhan yang sedang sakit. Ya Syafi, berikan jalan keluar, berikan pendamping hidup terbaik yang menantikannya, keturunan yang soleh-solehah bagi yang mendambakannya. Ya Allah, karuniakan kemudahan urusan yang membuat kami dekat denganmu.
Allahumma rizqna al-istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.